Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga berbahagia semuanya dari sahabat aku dimanapun berada ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di general reading, pembacaan secara umum, bisa resonat bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Dan kembali menyerahkan apapun itu kepada sang pemilik alam semesta. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu, dan semua kembali di tanganmu, karena tanggung jawab hidup adalah ada di tanganmu ya. Ini adalah prediksi, bisa resonat bisa tidak, bisa terbolak balik karena energi tarik secara acak, pembacaan secara umum. Jadi kalau kamu mau resonat ya pakai energi kamu sendiri sama si dia. Ya caranya bagaimana? Personal reading gitu ya, nanti pure energi kamu dan dia. Siapkan hati dan mentalmu. Ini jawaban dari alam semesta yang mau disampaikan Tuhan dan alam semesta padamu tentang pertanyaan kamu atau sebuah harapan kamu ya. Itu akan terjawab. Jadi siapkan hati dan mental. Buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi. Buat yang sakit semoga segera sembuh. Untuk yang menemukan problem hidup segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan. Fokus hati, pikiran ya, agar energi kamu bisa tertarik atau tercurah di tebaran kartu ini. Tentang sebuah keberhasilan atau kesuksesan yang akan kamu dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan kamu atau dari doa-doa kamu, karena semua ini disampaikan oleh sang pemilik alam semesta ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Fokus ya. Kita lihat lagi kartu selanjutnya. Bunda saya mengambil kartu yang terbalik atau kartu yang terjatuh, tapi cuma satu ya. Kalau dua akan shuffle lagi. Makanya kalau agak lama itu hal yang wajar, karena kita menentukan pesan yang disampaikan, tidak jadi kalau banyak ya terpaksa kita harus shuffle lagi. Seperti itu. Aku tadi sudah melihat dimana ada yang terbuka. Oke, nggak ada ya, nggak ada. Kita shuffle lagi. Fokus ya. Tentang keinginan untuk bertahan. Kalau untuk urusan asmara ini ya, kita bicara tentang asmara aja ya, tentang hubungan percintaan ya. Ya. Karena selama ini tuh kamu masih udah bertahan gitu ya. Bertahan ya, jaga perasaan, jaga hati untuk dia gitu. Kamu berharap juga mungkin ya agar dia juga menjaga perasaannya untuk kamu. Ya, cintanya, sayangnya untuk kamu ya, dan kamu yang dinikahin, seperti itu mungkin. Ya, ini adalah sudah lama kamu menjalanin ini ya, untuk bertahan sama dia, itu mempertahankan atau hati kamu untuk yang lain ditutup gitu, bukan nggak mau, tetapi memang lagi menjaga hati untuk dia gitu ya kan, seperti itu. Kemudian di sini ada pengkhianatan ya, di hubungan ini sebetulnya ada pengkhianatan. Kamu sudah bertahan tetapi ternyata ada pengkhianatan. Tapi ingat ya, ini adalah general reading, pembacaan secara umum, energi tarik seacak. Jadi bisa resonat bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kamu dan letakkan energi kamu di mana. Kalau kamu ingin pure energi kamu harus personal reading ya. Jangan bilang, "Des, aku nggak berkhianat, dia nggak berkhianat." Ya, ini adalah pembacaan secara umum, bisa resonat 100% tapi bisa terbolak-balik dan bisa sedikit resonatnya atau bahkan tidak sama sekali. Ya, oke. Paham ya?
Jadi tidak boleh maya ya. Nggak boleh maya ini kan prediksi, dan pembacanya lebih ke umum gitu loh, tidak cuma fokus buat kamu saja gitu. Jadi energinya ditarik dari berbagai penjuru di mana yang menonton video ini. Kalau ingin resonan harus pure energi kamu ya, dan dia. Nah tuh seperti itu ya. Ada sebuah keberhasilan atau bahkan sudah lancar sukses kamu itu bertahan atau menjaga hati untuk dia, tetapi ada pengkhianatan di sini ya. Ya, kamu orang baik ya, di sini terlihatnya kamu orang yang cukup baik ya gitu ya, tapi kamu juga bijaksana ya. Mungkin karena kesabaran kamu ya, kesabaran menjaga hati kamu, makanya di sini alam semesta akan menjawab ya tentang ini ke kamu. Jadi kamu harus siapkan hati dan mental kamu. Kita lihat ya. Tentang batasan lingkungan, tentang batasan. Di sini ada batasan di antara kamu dan dia. Batasan itu apa? Mungkin keyakinan, mungkin status sosialnya ya, mungkin dia sudah punya pasangan atau keluarganya juga bisa jadi, atau status ekonomi ya, yang membuat dia atau sebuah hubungan itu seperti ada pengkhianatan atau sebuah kegagalan gitu ya. Padahal kamu udah baik, udah setia, tapi kenapa masih dikhianati ya? Karena apa? Karena semua itu kan ada belenggu, ada batasannya. Mungkin melihat dari tebaran kartunya ini lebih merujuk bahwa bukan masalah kamu nggak cinta atau bukan masalah dia nggak cinta, tetapi memang ada batasan. Mungkin jarak jauh sehingga peluang untuk berkhianat itu ada, atau LDRan jadi peluangnya ada ya, seperti itu ya. Tetapi nanti akan ada jawaban untuk kesetiaan kamu, untuk kamu yang selalu bertahan untuk dia, akan diberikan jawaban melalui tebaran kartu ini. Pesonamu akan semakin dahsyat. Banyak orang yang akan tertarik dengan pesonamu ya. Lihat foto-foto kamu ya. Mereka akan melihat foto kamu lewat medsos ya, ini bisa jadi ya. Kamu suka online di FB atau di Instagram ya, sehingga terlihat oleh mereka, melihat foto-foto kamu, mereka terpesona ya, seperti itu. Padahal kamu nggak bisa membuka hati karena kamu percaya sama perasaan kamu untuk masih mempertahankan perasaan kamu pada seseorang. Tetapi di sini terlihatnya ada batasan lingkungan yang membuat ada pengkhianatan di hubungan ini, seperti itu ya. Terlihatnya tuh seperti itu. Tapi keyakinanmu tetap kuat dah. Tetapi kamu tidak suka kalau seandainya terjadi pengkhianatan itu gitu ya. Kamu menyangkal karena kamu menolak pengkhianatan. Berafirmasilah yang positif ya, agar energi positif atau dengan cara yang baik ya, atau bicara dengan baik, itu termasuk berafirmasi ya. Jadi kamu ya sabar, karena kamu di sini terlihatnya kamu sosok yang soleh, sosok yang pintar, seperti itu. Dan di sini juga ada The Hierophant ya. The Hierophant itu kayak TTM ya, teman tapi mesra gitu ya. Ya itu yang mengarah menjadi orang baper, seperti itu di sini ya. Jadi dia menganggap sebatas ini hanya sebatas kesenangan aja, kesenangan dunia atau pertemanan, tapi TTM gitu, teman tidak menikah ya, seperti itu. Hati-hati dengan batuk, pilek ya, sakit kepala atau gangguan mulut ya, sakit gigi, sariawan dan lain-lain
Ya, jadi jaga kesehatan, jangan lupa, oke? Kemudian kamu akan tahu orang di sekitar kamu membicarakan kamu, tapi kamu akan bersikap biasa aja karena kamu nggak ada ekspektasi lagi ke mereka, atau ekspektasi itu berharap, sudah tidak berharap lagi sama mereka, termasuk mantan-mantan kamu. Kamu lebih fokus setia pada orang ini, tetapi jawabannya nanti akan kamu dapatkan ya sebentar lagi, karena Goddess selingin dengan membacakan sebuah kata-kata di mana ini untuk menyemangati kamu atau untuk membaca kamu ya, seperti itu. Keuangan kamu akan ada perubahan atau stabil ya, meningkat, dan kamu akan dihargain karena kamu berduit. Emang ya, kalau orang nggak berduit itu nggak dihargain sih. Kalau kata orang, kata siapa ya, kata Goddess lah ya, beda gitu, maksudnya beda gitu ya. Dia tetap baik sama kita, tetapi biasanya ya ada perbedaan lah ya kan, gitu. Siapkan hati dan mentalmu. Kita lanjutkan ya. Ini jawaban dari alam semesta yang mau disampaikan oleh sang pemilik alam semesta, dan alam semesta melalui alam semesta pastinya itu ya, dengan pertanda gitu ya. Dia berkhianat, kamu sudah setia kok berkhianat ya, itu walaupun ada alasannya ya, karena ada batasan ya, tapi kamu pasti tidak menyukai ini semua. Jadi jawabannya kita lihat seharusnya bagaimana. Selesai aja gitu, untuk menyudahi saja. Kamu diminta untuk menyudahi saja. Bertahan pun sakit, melepas pun sakit, tapi kita harus mengambil tentang kata ikhlas, atau kita berdamai pada diri kita sendiri, jangan memaksakan diri ya. Itu jawaban bagian dari pertanda ya, sudah ada pertanda, ada tanda-tanda praktis yang bisa kamu lihat. Kamu mempertahankan, tapi ada pengkhianatan, mungkin dia nggak ngubungin kamu, atau memang sudah meninggalkan kamu gitu, atau berkhianat dengan yang lain gitu ya, enggak dengan cara lain gitu berkhianatnya. Menyudahi atau meninggalkan. Kalau udah menikah ya sudahin aja. Kalau udah menikah dan memang kamu sudah tidak bisa menerima kenyataan, tinggalin aja atau selesaikan masalahnya gitu ya, dengan bijaksana. Karena di sini kamu masuk karakter orang yang baik, orang yang ya cukup cerdas gitu ya, bisa membuat keputusan dengan bijak seperti itu ya, tapi tetap melibatkan Tuhan gitu ya. Pesan daripada tebaran kartu dan alam semesta bahwa untuk menyudahi saja, tegas gitu, karena kamu berhak untuk bahagia ya. Ada ini yang sebagian berdiling dengan orang yang sudah berumah tangga, makanya di situ ada batasan ya. Ya mungkin kamu nggak tahu atau memang sudah tahu gitu, tetapi kalian tetap menjalin hubungan ya. Akhirnya seperti ini gitu loh, kamu sudah bertahan tapi kenyataannya tetap berkhianat ya, bahkan kamu diabaikan mungkin ya di situ. Karena apa? Karena memang dia sudah berumah tangga atau udah punya pasangan ya. Jadi dipesarankan oleh tebaran kartu ini untuk menyudahi atau meninggalkan atau melepaskan ya, atau melepaskan ya, seperti itu. Kita lihat lagi ya, atau letting go ya, melepaskan ya, karena dia juga ada beban tanggung jawab gitu. Jadi dia punya tanggung jawab gitu. Jadi ya kadang-kadang kenapa kamu suka nggak digubris atau kamu nggak di respon cepat atau diabaikan, karena memang seperti ini ya. Kata-kata bertahan pun itu tidak mental. Karena apa? Karena memang dia ada yang lebih harus difokuskan, yaitu pasangannya atau keluarganya kalau dia sudah menikah gitu. Dan buat yang sudah berumah tangga ini, maksudnya kamu dengan dia itu sudah pasangan suami istri, kamu sudah setia, kamu sudah menjaga hati, sudah bertahan untuk dia, tapi kamu tetap dikhianatin dan kamu nggak bisa bertahan, boleh di sini bercerai, nggak masalah, demi kebaikan, karena kamu juga berhak bahagia seperti itu.
Kan nggak boleh Des kalau kita itu berani sama pasangan kita, tergantung ya pasangan kita mau mengajak kita kemana. Dan kita kan hidup gitu loh, dia bahagia kamu susah atau sengsara buat apa gitu ya. Ya memang kodratnya wanita seperti itu Des, tidak ya, maksudnya kita tuh patut pada pasangan itu, pasangan yang bagaimana gitu, membawa kita koneksi untuk ke surga, tidak. Kalau tidak ya ngapain dipertahankan, ya kan? Kamu harus tahu baik buruknya, kamu harus tahu baik buruknya dalam hubungan ini, bertahan atau melepaskan, seperti itu. Kamu pasti yang merasakan, kamu yang menjalani kamu gitu ya. Tapi alam semesta memesankan atau menyampaikan pesan untuk menyudahi saja dengan bijaksana tentunya ya. Dan yang pasti tetap silaturahmi ya, walaupun sudah tidak terhubung secara spesial ya, gitu aja sih, biar kita ini tidak memutus silaturahmi ya, seperti itu. Itu yang disampaikan oleh pesan alam semesta ya. Dan kamu endingnya bahagia gitu, karena masalah itu diselesaikan. Masalah itu bukan untuk ditunda-tunda atau ditumpuk-tumpuk gitu, bukan. Kalau dari masalah yang kecil aja kamu masih tolerir ya, atau toleransi sama yang dia lakukan, sedangkan nggak srek di hati kamu karena memang notabene tidak bagus untuk hubungan kalian gitu ya. Ya kamu harus berani mengambil sebuah keputusan gitu ya. Carilah orang-orang yang membuat kamu itu menjadi lebih baik setelah menjalin hubungan dengan dia gitu. Jadi kita tuh kalau menjalin hubungan itu jangan cuma sebatas menjalin hubungan aku cinta kamu, kamu cinta saya gitu, bukan. Tapi dari maknanya kamu menjalin hubungan itu apa gitu loh. Kamu menjadi lebih baik atau justru enggak, atau stuck saja, seperti itu ya. Tujuan dari sebuah hubungan itu seperti itu gitu loh ya. Cari koneksi yang membuat kamu itu menjadi lebih baik, kamu menjadi lebih rajin beribadah, atau kamu yang biasanya enggak mandi, rajin mandi ya. Yang biasanya enggak rajin medicure, kamu jadi rajin mempercantik diri. Itu artinya ada energi positif yang tertransfer untuk kamu. Jadi hubungan itu ada maknanya gitu loh. Kalau cuman menjalin hubungan terus nggak ada perubahan buat kamu gitu ya kan, ya why not gitu, buat apa ya kan, ngapain gitu ya. Karena kita menjalin hubungan harus ada maknanya, bukan cuma sebatas nafsu, bukan. Hubungan itu untuk membuat kita ini mau dibawa kemana sih hubungan ini, terus kamu itu sudah mendapatkan apa dari hubungan ini gitu loh. Kamu menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih tidak baik gitu. Karena saat ini untuk saat ini itu ada yang namanya serba tiba-tiba ya kan, ada serba tiba-tiba kaya, tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba mati, tiba-tiba sakit. Nah, dalam keadaan seperti ini kamu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Menjalin hubungan jangan sekedar menjalin hubungan saja ya. Ya kamu pikirkan, kamu telaah, kamu renungkan ya. Orang yang selama ini bersama kamu itu membawa kamu kemana gitu loh, menjadi lebih baik atau tidak ya. Cari koneksi yang ibaratnya itu koneksi yang bisa membuat kamu itu menuju ke kebaikan, seperti itu. Tapi kita sudah menikah Des, sudah menikah aja begitu gitu ya. Ini pesan alam semesta, siapkan mental makanya. Selesai atau kamu bertahan, seperti itu. Untuk yang pacaran apalagi ini sudah ada yang sudah punya keluarga, jadi kamu masuknya selingkuhan kan ya. Mungkin dia nggak pernah cerita kalau dia punya pasangan, seperti itu udah bagian dari ketidakjujuran, seperti itu ya. Intinya kalau menjalin hubungan itu jangan cuma sekedar saya suka kamu suka atau saya cinta kamu cinta, tidak.
Kita sekarang waktunya untuk mencari koneksi, untuk menuju membeli tiket kebaikan, dimana merujuk kita untuk ya, kalau bahasa akhiratnya itu surga gitu loh. Kita mencari surga, orang yang bisa membimbing kita, orang yang bisa menuntun kita ke kebaikan gitu. Kalau tidak lebih baik sendiri gitu aja. Oke, ini adalah pesan alam semesta, jadi siapkan hati dan mentalmu ya. Kamu renungkan, kamu pertimbangkan. Setelah menonton video ini, semoga bermanfaat video ini. Tetap jadi orang baik ya. Jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun, karena melampaui batasan itu, apa-apa yang serba melampaui batasan, endingnya tidak bagus, hasilnya tidak memuaskan. Udah terlanjur cinta, akhirnya apa-apa diikutin, apa-apa diturutin, padahal kamu nggak untung apa-apa gitu. Ini bukan masalah untung dan rugi gitu loh. Untuk kedepannya mental kamu mau dibawa kemana gitu. Yang bertahan kamu pura-pura bahagia padahal kamu nggak bahagia, kamu pura-pura cinta, pura-pura sayang padahal kamu menderita gitu loh. Udah saja kamu berdiri gitu loh, berdiri tegak menjadi seorang kamu gitu ya. Paham? Tetap jangan pernah lepas untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, kemudian menyerahkan masalah kamu, kemudian kamu mengambil tindakan bahwa semua tanggung jawab ada di tangan kamu, kehidupan kamu ya, bukan di tangan orang lain, seperti itu ya. Di sini aku melihat ada energi Leo ya, ada energi Leo, juga ada energi Taurus, ada energi Capricorn ya, ada energi Capricorn juga. Kemudian ada energi Pisces ya, ada energi Pisces juga. Di sini terlihat juga, di sini ada energi Libra, kuat sekali Libra ya. Dan ada energi Gemini, ada Sagittarius, juga ada Taurus ya. Itu energi yang tertumpah dan tercurah di tebaran kartu ini. Kalau udah bicara tentang zodiak atau star rising gini, artinya inilah elemen-elemen yang tercurah, akan menjurus ke situ tentang elemen alam semesta, yaitu air, api ya kan, udara, tanah, digabungkan menjadi satu. Kamu menjadi bahan pertimbangan. Oh, kalau dia memang karakternya seperti ini dan aku harus seperti ini ya. Oh, kok nggak cocok, aku harus ambil ini, nggak sesuai dengan ekspektasi aku sudah bertahan, aku sudah mencoba untuk bertahan, menjaga perasaanku, tetap ya berusaha untuk ya menjadi bagian dari hidup dia, tapi nggak ada ending yang bahagia untuk kamu. Buat apa gitu? Ini buat bahan pertimbangan kamu sendiri ya. Yang pasti siapkan hati dan mental dengan apapun keputusan kamu, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan ya. Oke. Dan kemudian berdamailah ya dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya, seperti itu. Oke. Ada Sanamix ya, healing oracle. Mudah-mudahan ini kartu bisa membantu ya, membantu kamu untuk berusaha, karena ini adalah Sanamix healing ya. Mencintai diri sendiri dimulai dari diri kamu sendiri. Kalau kamu itu nggak mencintai diri kamu sendiri dalam keadaan seperti ini ya, nggak jelas, sudah bertahan tapi ya tetap aja seperti ini, kamu sedih ya kan, kamu nggak merasa diabaikan, merasa nggak dihargain. Dimulai dari mencintai diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa mencintai orang lain? Ya semua dimulai dari diri kamu sendiri. Kalau kamu endingnya sakit ya kan, kamu yang merasakan. Jadi cintailah diri kamu sendiri ya, seperti itu pesan kartunya. Kemudian kembali ke rumah, kembali pada diri kamu sendiri. Rumah itu ada diri kamu sendiri ya. Kamu mau menampung apa ibaratnya ya, menampung sesuatu hal itu, penyakit, apa ya namanya, kecewa, keraguan-raguan, terus amarah, emosi, tangis, itu termasuk sampah ya. Nah, kembali ke kamu akan menampung di rumah hati kamu itu ya. Rumah ini digambarkan, rumah itu ada diri kamu sendiri. Akan menampung sampah di kehidupan kamu, atau kamu memang akan berubah menjadi lebih baik dengan menyingkirkan sampah-sampah itu, karena kamu akan mencintai diri kamu sendiri dulu gitu ya. Gampang kok kalau kita udah cinta sama diri sendiri, mau mencintai siapapun
Kamu punya hak, karena kalau udah mencintai diri sendiri itu artinya kita sehat gitu. Kita sehat karena kita berhak bahagia. Ya kan? Buat apa gitu bertahan kalau kamu tidak bahagia? Dimulai dari diri sendiri, bahagia dari diri sendiri. Ya, gitu. Nggak ada effort nondes. Usaha ada. Tapi mulailah dari usaha diri kamu sendiri gitu. Oke, kita lihat. Ada ancient wisdom, ada yang disebut dengan sesat pikir yang menjadi yang terjadi saat seseorang itu berasumsi bahwa konsep atau pengetahuan seperti pura-pura gitu, pura-pura bahagia, pura-pura sayang, tidak menjadi diri sendiri atau pakai topeng. Nah, itu termasuk ya, termasuk daripada kayak sesat pikir gitu loh. Ya, mudah-mudahan kamu nonton video ini dan bisa membuka pikiran kamu untuk menjadi ke depan menjadi lebih baik ya. Oke. Dan ada momen into balance ya. Apa itu, Des? Tentang keseimbangan dan kemampuan ya mempertahankan sistem. Ya. Kayak mesin aja, sistem kehidupan kamu gitu loh. Paham toh? Yo. Kalau nggak paham silahkan personal reading. Kalau kamu nggak ada di ranah ini, artinya ambil pembelajarannya. Kalau kamu ada di ranah ini tapi kok tidak full, kalau penasaran kurang detail silahkan personal reading. Kalau kamu sudah resonate di sini dan memahamin, ya itu berarti energi kamu. Ada yang disebut honoring your energy, tentang sebuah healing ya, tentang sebuah menghormati energi diri sendiri, tentang memuliakan energi kamu sendiri gitu loh. Jangan buang-buang energi ya dengan orang yang suka pura-pura atau bertahan karena pura-pura, itu biasanya energi negatif ya. Kamu akan curigaan melulu, akan emosian melulu, terus sepertinya tuh egois kayak gitu. Tapi di sini ada waktunya yang namanya healing, honoring healing energi, atau kamu menghormati energi. Jangan buang-buang energi tanpa guna itu. Paham? Kalau kurang paham silahkan personal reading. Aku di ranah ini, Des, tapi ini general reading ya. Iya, ini general reading ya. Kalau kamu pengen personal reading karena pengen lebih detail pakai energi kamu sama enggak ya, silahkan ya. Ini pesan versi Gondes. Ada wet the ampau, wet the amplope. Oke, kita akan buka satu persatu pesan untuk kamu. Siapkan hati dan mentalmu. Ini jawaban dari alam semesta yang mau disampaikan Tuhan dan alam semesta, akan disampaikan oleh alam semesta, pencipta alam semesta buat kamu yang doanya nggak terkabul. Kenapa sih? Apa sih? Bagaimana sih? Rahasia apa sih yang aku nggak tahu, dan bagaimana cara aku bisa tahu biar aku tuh tidak seperti ini ya, paling tidak melepas atau mengetahui tentang dia gitu, dan kamu bisa melakukan hal harus bagaimana gitu ya. Belajar sesuatu ya, lakukanlah yang bisa membuat kamu tuh lebih maju ya. Belajar sesuatu termasuk dalam hubungan ya, ambil hikmahnya. Kalau kamu mendapatkan orang seperti ini, berarti kamu harus belajar menjadi orang yang kuat. Mungkin dengan pembelajaran ini kamu menjadi lebih tangguh, lebih sabar gitu ya kan. Banyak pembelajaran. Empress atau abundance ya, kamu adalah digambarkan sebagai gadis pemimpin, mampu. Seorang pemimpin itu mampu menjadi leader dirinya sendiri ya, atau memimpin dirinya sendiri, atau mengontrol diri sendiri. Jadi lebih ke diri kamu sendiri ya. Kalau kamu the empress, sosok yang mandiri, sosok penyayang, sosok yang pemberani, sosok yang tegas, dan potensi menjadi abundance atau
gadis pemimpin atau wanita pemimpin terhadap diri sendirinya yang bisa mengontrol mana yang benar, mana yang salah, mana yang dilanjutkan, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak. Ya, oke. Kecewa mungkin ya. Kamu mengalami sebuah kekecewaan di hubungan ini, tapi itu tidak masalah karena kamu adalah abundance. Kamu mampu mengontrol diri kamu. Ya, seperti itu. Pesan yang terakhir. Di angka 7. Angka 7 itu diartikan menunggu dengan sabar atau harus lebih sabar, atau kamu bisa mempunyai pilihan lain, ya seperti itu. Atau kamu karena nggak bisa move on dari orang ini, kamu harus berusaha seperti itu. Oke ya, semua sudah disampaikan, semoga bermanfaat. Tetap ambil yang manfaat, yang nggak manfaat buang aja, abaikan aja ya, karena ini adalah prediksi dan ini adalah general reading. Tetap jadi orang baik, tetap berjalan dari kebenaran, jaga iman ya, yang pasti seperti itu. Terus bersyukur dalam segala keadaan, tetap semangat, positive thinking ya. Jangan overthinking. Overthinking itu hanya kayak ngerantai pemikiran kita untuk menjadi kita orang yang emosionalan, yang curigaan kayak gitu, nggak bagus. Jangan pernah memelihara overthinking atau menanam pohon overthinking, pusing sendiri. Dan yang pasti jangan melawan arus takdir, karena kamu bisa pusing sendiri. Ikutin aja alurnya, nikmatin prosesnya, tapi tetap tegas. Sudon jangan, waspada harus ya, karena hidup kamu yang membawa adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Makanya belajar untuk mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan memuliakan yang disebut atau menghormati energi ya. Energi kamu jangan dibuang percuma. Oke? Ada kesalahan milik Honda, ada kepadamu yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.